Infeksi nosokomial. Menurut Kemenkes, infeksi nosokomial adalah infeksi yang terjadi pada pasien selama perawatan di rumah sakit dan fasilitas pelayanan kesehatan lainnya, di mana ketika masuk tidak ada infeksi dan tidak dalam masa inkubasi. Termasuk infeksi dalam rumah sakit tapi muncul setelah pasien pulang. Infeksi ini juga karena pekerjaan pada petugas rumah sakit dan tenaga kesehatan terkait proses pelayanan kesehatan di fasilitas pelayanan kesehatan. Jenis-jenis infeksi nosokomial. Beberapa jenis infeksi nosokomial yang sering terjadi yaitu infeksi luka operasi atau ILO. Infeksi luka operasi merupakan infeksi yang terjadi setelah operasi bagian tubuh tempat operasi dilakukan. Risiko timbul ILO ditentukan oleh 3 faktor, yakni jumlah dan jenis kontaminasi mikroba pada luka, keadaan luka pada akhir operasi, atau ditentukan oleh teknik pembedaan dan proses penyakit yang dihadapi oleh operasi. Yang kedua, infeksi saluran kemih atau ISK. Infeksi ini berkaitan dengan prosedur pemakaian kateter inhaling dan sistem drainase kemih atau peralatan urologis lainnya. Kateter inhaling membentuk suatu mekanisme yang memungkinkan bakteri masuk ke dalam kandung kemih. Yang ketiga, infeksi aliran darah. Infeksi ini berkaitan dengan pemasangan selang intravaskuler atau infus. Lama pemasangan selang intravaskuler merupakan penentu utama koloniasi bakteri. Semakin lama selang terpasang, semakin tinggi pula risiko infeksi. Yang keempat, dekubitus. Luka dekubitus adalah luka pada kulit dan atau jaringan yang dibawanya yang terjadi di rumah sakit karena tekanan yang harus menerus akibat tirak. Luka dekubitus akan terjadi apabila penderita tidak bolak-balik atau dimigrankan dalam waktu 2 kali 24 jam. Ventilator asosiatif pneumonia atau VAP adalah pneumonia yang didapatkan di rumah sakit yang terjadi selama 48 jam pasien mendapat bantuan ventilasi mekanik baik melalui pipa endotrakea maupun pipa tracheostomi. Gejala klinis infeksi nosokomial. Nah, gejala klinis infeksi nosokomial dapat terjadi secara lokal dan sistemik. Pertama, gejala klinis lokal akan memberikan gambaran klinik sesuai dengan organ yang diserang. Misalnya, bila organ paru yang diserang akan menimbulkan gejala seperti batuk, sesak nafas, nyeri dada, gelisah, dan sebagainya. Kedua, gejala klinis sistemik. Nah, ini menimbulkan gejala yang lebih banyak daripada gangguan klinis lokal. Umumnya menyebabkan demam, merasa lelah, nafsu makan yang menurun, mual, pusing, pembesaran kelenjar limfa, dan sebagainya. Faktor-faktor terjadinya infeksi nosokomial. Beberapa faktor yang berperan dalam terjadinya infeksi nosokomial adalah: pertama, faktor-faktor luar. Faktor-faktor luar yang berpengaruh dalam proses terjadinya infeksi nosokomial seperti dari petugas pelayanan medis, seperti dokter, perawat, bidan, tenaga laboratorium, dan sebagainya. Dari peralatan dan material medis, seperti jarum, kateter, instrumen, respirator, kain, kasa, dan lain-lain. Dari lingkungan internal seperti ruangan perawatan, kamar bersalin, dan kamar bedah, serta lingkungan eksternal seperti halaman rumah sakit dan tempat pembuangan sampah atau pengolahan limbah. Dari makanan atau minuman, seperti hidangan yang disajikan setiap saat kepada pasien penderita. Kemudian, penderita lain, seperti keberadaan penderita lain dalam suatu kamar atau ruangan perawatan dapat merupakan sumber penularan. Dari pengunjung atau keluarga, seperti keberadaan tamu atau keluarga dapat merupakan sumber penularan. Kedua, yaitu faktor-faktor yang ada dalam diri pasien, seperti umur, jenis kelamin, kondisi umum penderita, risiko terapi, atau adanya penyakit lain yang menyertai, seperti komplikasi. Ketiga,
faktor keperawatan seperti lamanya hari perawatan, menurunnya standar pelayanan perawatan, serta padatnya penderita dalam satu ruangan. Keempat, faktor mikroba seperti tingkat kemampuan invasi serta tingkat kemampuan merusak jaringan, lamanya paparan antara sumber penularan dengan penderita. Kelima, perubahan mikroflora normal seperti pemakaian antibiotik yang tidak bijak dapat menyebabkan pertumbuhan jamur berlebihan dan timbulnya bakteri resisten terhadap berbagai antimikroba. Cara penularan infeksi nosokomial. Penularan oleh patogen di rumah sakit dapat terjadi melalui beberapa cara. Yang pertama, penularan melalui kontak. Ada 3 bentuk penularan melalui kontak, yaitu penularan melalui kontak langsung yang melibatkan kontak tubuh antara pejamu yang rentan dengan yang terinfeksi. Kemudian, penularan melalui kontak tidak langsung, yaitu dengan melibatkan kontak pada pejamu yang rentan dengan benda yang terkontaminasi, misalnya jarum suntik, pakaian, dan sarung tangan. Selanjutnya, yaitu penularan melalui droplet. Hal ini terjadi ketika individu yang terinfeksi batuk, bersin, berbicara, atau melalui prosedur medis tertentu. Yang kedua, penularan melalui udara yang mengandung mikroorganisme yang mengalami evaporasi atau partikel debu yang mengandung agen infeksius. Ketiga, penularan melalui makanan, air, obat-obatan, dan peralatan yang terkontaminasi. Keempat, penularan juga dapat melalui vektor, misalnya nyamuk, lalat, tikus, kutu, dan yang lainnya. Pencegahan infeksi nosokomial. Langkah-langkah yang dapat dilakukan sebagai upaya pencegahan infeksi nosokomial yaitu diantaranya 1. Membatasi transmisi organisme dari atau antara pasien dengan cara mencuci tangan, penggunaan sarung tangan, sterilisasi, dan disinfektan. Kedua, mengontrol risiko penularan dari lingkungan. Ketiga, melindungi pasien dengan penggunaan antibiotik yang adekuat, nutrisi yang cukup, dan vaksinasi. Keempat, membatasi risiko infeksi dengan meminimalkan prosedur invasif. Kelima, pengawasan infeksi, identifikasi penyakit, dan mengontrol penyebarannya. Keenam, edukasi terhadap tenaga medis, pasien, dan pengunjung rumah sakit.